kita akan kembali membacakan sebuah buku berjudul Perempuan, Negara, dan Keluarga karya I. Moraleta. Kita akan memasuki bab berikutnya. Bab 2. Kelahiran feminisme asal mula kontradiksi. Mari sekarang kita periksa bagaimana perubahan dalam ranah produksi domestik dan non-domestik dimainkan selama berabad-abad. Kita akan coba mengevaluasi dampak feminisme pada tatanan organisasi sosial. Gerakan feminis dapat menelusuri akarnya pada kontradiksi-kontradiksi yang muncul bersamaan perkembangan kapitalisme. Hal ini dapat diketahui ketika memeriksa fakta bahwa kapitalisme adalah kekuatan di balik transformasi produksi sosial. Perubahan yang dibawa kapitalisme memengaruhi ranah produksi domestik dan non-domestik. Uraian berikutnya merupakan deskripsi singkat atas proses itu, dimulai dengan beberapa ulasan tentang kedua ranah tersebut. Ranah produksi domestik berlangsung di dalam unit keluarga. Posisi laki-laki dan perempuan di ranah ini ditetapkan berdasar jenis kelamin mereka. Relasi keduanya dikondisikan di sekitar gagasan tentang kepemilikan properti dan didesain agar laki-laki memiliki kontrol dan otoritas terhadap perempuan dan anak-anak. Kecenderungan eksploitasi dan dominasi pun mengemuka. Di dalam ranah produksi domestik ini, beban yang dipikul perempuan meliputi melahirkan anak, membesarkannya, merawat keluarga, mengurus kebutuhan kesehatan, melakukan pekerjaan rumah, dan sebagainya. Semua tugas ini dapat berbeda tergantung masyarakat, kelas, atau zamannya. Tetapi perempuan berurusan dengan itu semua karena mereka perempuan. Jelas bukanlah tugas-tugasnya yang menentukan tempat mereka dalam produksi domestik, tetapi jenis kelamin mereka. Keluarga adalah institusi ideologis dan legal di mana produksi domestik diatur. Produksi non-domestik adalah ranah di mana perjuangan kelas berlangsung. Relasi dalam ranah ini merupakan relasi eksploitasi dan dominasi yang dilakukan kelas berkuasa. Kelas berkuasa menggunakan kepemilikan dan kontrol atas alat produksi, produk, dan pekerjaan untuk menjamin dominasinya. Produksi non-domestik diselenggarakan melalui berbagai institusi administrasi, organisasi negara, perusahaan swasta, dan sebagainya. Kedua ranah produksi sosial ini bertaut satu sama lain. Kelas berkuasa menjamin pertautan ini karena berfungsi penting untuk kohesi sosial. Ini dicapai melalui kepemilikan dan kontrol atas komponen-komponen esensial dari ranah produksi non-domestik. Cara kedua ini bertautan berbeda di berbagai masyarakat, zaman, dan tahap perkembangan masyarakat. Representasi ideal dari perkembangan sosial dapat dilihat sebagai dua kutub kapal. Pada kutub pertama, mayoritas produksi ekonomi berlangsung di pusat keluarga. Keluarga pada kutub lain tunduk pada produksi non-domestik, dan sebagian besar produksi berpindah ke ranah ini. Relasi antara keluarga dan sistem ini juga bisa dilihat sebagai dua kutub kapak di mana ayah di satu sisi memiliki hak untuk mengendalikan dan memutuskan hidup dan matinya anak, perempuan, dan budak. Di sisi lain, ayah harus bertanggung jawab kepada negara tentang kesejahteraan anak. Perkembangan kapitalisme memperluas ranah non-domestik hingga merugikan dirinya sendiri. Kapitalisme membawa penurunan berarti dalam produksi domestik yang sedikit demi sedikit terserap institusi di luar keluarga. Relasi antara kedua ranah produksi sosial ini pada saat bersamaan juga mengalami transformasi. Berbagai tugas tanggung jawab dan relasi antara perempuan dan laki-laki dalam ranah domestik pun berubah. Perubahan-perubahan ini menciptakan sebuah paradoks bagi perempuan. Bagi mereka, sebagai hasil dari feminitas, posisinya di dalam produksi domestik membawa tugas dan fungsi spesifik. Dengan perkembangan kapitalisme, tugas dan fungsi tersebut tidak selalu pada tempatnya. Apalagi posisi perempuan di ranah domestik berdampak negatif terhadap kondisi partisipasi mereka di dalam proses produksi non-domestik. Kelahiran feminisme merupakan hasil dari paradoks ini.
perempuan mencari jalan keluar baru demi zaman mereka. Mari sekarang kita periksa bagaimana perubahan dalam ranah produksi domestik dan non-domestik dimainkan selama berabad-abad. Kita akan coba mengevaluasi dampak feminisme pada tataran organisasi sosial. Terima kasih, kita akan ke bab selanjutnya.